Halo bos, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ale bos. Kesempatan pada siang hari ini Ale berada di kebun semangka. Oke, ini bisa Anda lihat di depan sini ada tanaman semangka. Bagi pecinta-pecinta petani-petani semangka, Ale ingin berbagi pengalaman. Dan setiap petani semangka itu pengalamannya berbeda-beda. Dan di sini Ale ingin bikin video ini ingin memberitahukan pengalaman Ale sendiri untuk kawan-kawan. Jadi untuk bercocok tanam semangka ini sendiri, ini Ale bikin bedengan satu dengan bedengan satunya itu jaraknya 5 meter. Ini Ale, kalau untuk petani-petani semangka lainnya monggo terserah. Tetapi Ale hanya ingin bercerita ini aktivitas yang dilakukan Ale gitu ya. Pokoknya jarak tanam antara tanaman satu dengan tanaman satunya itu jaraknya 60 cm. Barisan satu, semangka satu sini dengan semangka satunya sebelah sana itu jaraknya 5 meter. Dan bisa Anda lihat tanaman semangka ini yaitu sekarang sudah usia 45 hari setelah tanam. Dan varietas yang Ale tanam sendiri ini yaitu varietasnya lonjong. Dia yang berbiji, dia yang dalamannya itu apabila matang berwarna merah. Kan ada yang warnanya kuning. Ini tanpa biji atau bisa dibilang non biji. Dan isinya berwarna merah. Terus untuk luas lahan 1 hektar ini petani itu kan untuk melakukan pemupukan itu kan sendiri-sendiri bos ya. Ale sendiri ini kalau untuk pemupukan luas lahan 1 hektar, kalau seumpama ada 5 hektar itu silakan Anda kalikan sendiri. Ini yang Ale terapkan yaitu dalam luas lahan 1 hektar itu menggunakan kotoran hewan ayam. Bisa ayam apa aja. Itu kotoran hewannya dalam luas lahan 1 hektar yaitu 50 sampai 70 karung. Lalu dolomitnya itu kalau untuk lahan yang musim kemarau, untuk musim kemarau itu dolomitnya 4 kintal, kalau musim penghujan 5 kintal. Lalu pupuk makronya yaitu 2 kintal yang terdiri dari Ponska-nya 1 kintal, SP36-nya 1 sak, KCL bukan KCL, ureanya 1 sak. Lah, bahan-bahan tadi kita taburkan ke bedengan, lalu kita aduk atau bisa kita timbun, lalu siap pasang selang ataupun mulsa. Dan di sini Ale menggunakan selang irigasi seperti biasanya. Dan ini bos, untuk perawatannya sendiri, kalau untuk penyemprotan itu lihat kondisi, ya lihat kondisi. Mungkin petani sudah sering melakukan penyemprotan. Kalau Ale sendiri di sini melakukannya yaitu 3 sampai 4 hari sekali, dan dilakukan setiap penyemprotannya pagi hari. Lah, kalau udah memasuki usia perkawinan, karena pagi itu melakukan perkawinan. Karena nggak ada waktu, jadi melakukannya itu di saat sore hari ya, jelas. Dan melakukan perkawinan sendiri itu dilakukan selama 1 minggu ya, 1 minggu. Lalu untuk pemupukan sendiri bos, ini bukan pemupukan ya. Pertama itu melakukan penyiraman. Setiap penyiraman itu dilakukan kalau masih kecil 2 hari sekali. Lalu untuk pemupukan pertama itu menggunakan pupuk kering. Itu 5 cm dari batang tanaman. Nah ini kan batang tanaman ya. Batang tanaman itu kita pupuk kering 5 cm nya ke sini. Kita tajuk gitu bos ya, atau kita beri lubang. Lalu kita kasih pupuknya itu kurang lebih 1 sendok makan per batang. Nah, di situ apa komposisi yang digunakan pupuk kering itu, yaitu dalam luas lahan 1 hektar itu menggunakan pupuk Mutiara sama Ponska itu dijadikan satu. Mutiara sama Ponska itu dijadikan menjadi satu, lalu
diaduk kalau ditimbang itu 75 kilo. 75 kilo itu untuk luas lahan 1 hektar. Itu pemupukan pertama dilakukan 6 hari setelah tanam. Lalu pemupukan kedua kalinya itu setelah melakukan pemunggelan, itu biasanya usia 16 hari. 16 hari itu dilakukan pemunggelan. Ujungnya ini bos ya, kita lakukan pemunggelan gitu bos ya. Kita lakukan pemunggelan ini seperti ini ya, kita punggel gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini untuk mencari tunas biar banyak gitu bos ya. Apabila tunasnya udah banyak, udah tumbuh, lalu diarahkan ke bagian jalan perawatan ya, jalan perawatan diarahkan ke sana 2, ke sana 2 gitu bos ya. Nah, setelah itu setelah pemunggelan selesai itu dilakukan pemupukan susulan lagi. Pemupukan susulan lagi itu setelah pemunggelan itu kita pemupukan sama 75 kilo. Itu komposisinya sama Mutiara sama Ponska 75 kilo untuk luas lahan 1 hektar. Kalau yang pemupukan pertama kan bagian sebelah sini, pemupukan yang kedua itu bagian sebelah sana. Asal diingat-ingat, setelah melakukan pemupukan kering kurang lebih 1 sendok makan kita beri lubang. Setelah pemupukan kita lakukan pengocoran itu kita kasih lubang lagi selang irigasi yang arahnya dekat dengan pupuk agar dia mudah larut gitu bos ya. Nah, lalu pemupukan selanjutnya itu sudah dengan cara disembur atau menggunakan mesin. Jadi penyiraman beserta pemupukan itu sama komposisinya, yaitu 75 kilo per hektar. Itu dilakukan 5 hari sekali. Dilakukan 5 hari sekali, yaitu 20 hari setelah tanam, 25 hari setelah tanam, dan 30 hari setelah tanam. Nah, biasanya kalau udah usia 30 hari setelah tanam itu mulai melakukan perkawinan, dan melakukan perkawinan sendiri untuk perkawinannya itu bisa menggunakan varietas apa aja. Kalau Ale sendiri biasanya menggunakan gadis manis itu yang berbiji. Gadis manis itu untuk pejantannya ya, dengan cara seperti ini bos. Dari pejantan yang berbiji atau bisa dibilang inul, varietasnya banyak sekali. Kita ambil bunganya seperti ini, lalu kita oleskan ke buah semangka yang betina, yang non biji ya. Nah, ini kita nanti Ale cari dulu ya. Dengan cara seperti ini bos ya, ini pejantan. Pejantan ini putiknya kita oleskan ke bagian buah semangka yang betina ini, kita oleskan seperti ini aja bos. Nah, kita ini. Nah, di sini akan tertinggal serbuknya. Itu nanti kalau dia jadi tandanya nanti sore ini sudah dia lemas atau mingkup gitu bos ya. Itu tandanya kalau jadi. Nanti ini akan mudah besar. Apabila tidak dilakukan pemolesan dari pejantan, biasanya nanti dia lambat besarnya dan biasanya nggak jadi dan terjadi rontok gitu bos ya. Nah, ini tadi udah ada di sini, udah mulai kelihatan ya. Dan setelah pembuahan bos, setelah pembuahan itu udah diolesi, nanti usia biasanya perkawinan itu dilakukan 1 minggu. Setelah 1 minggu itu kita lakukan penyemburan lagi, dan penyemburan lagi itu komposisinya dirubah, bukan menggunakan mutiara lagi, itu cuman menggunakan grower. Dalam 1 hektar sama growernya sama ponskanya. Kalau mau dikasih KCL bisa, yang penting 75 kilo ya. Mau ponska, KCL, grower itu apabila ditimbang itu 75 kilo, lalu disemburkan lagi menggunakan mesin gitu ya. Nah, lalu sekitar usia 45 hari setelah tanam, bisa Anda lihat buahnya ada yang besar, ada yang kecil. Bisa kita melakukan yang namanya pengapkiran dengan cara seperti ini. Yang kelihatan buahnya nggak layak kita jual, kita ambil ya, kita ambil. Bisa kita sayur kalau kita bisa masaknya ya, enak juga kok bos. Enak mas ya? Enak, oke. Nah, terus di sini bos, ini usia 45 hari setelah tanam, bisa Anda lihat seperti ini. Nah, apabila tanaman semangka itu sudah sebesar berat kiranya 1 kilo ya, Ale bilang beratnya sudah kiranya udah ada 1 kilo, buah ini ujungnya kita lakukan pemunggelan lagi bos ya, atau pemutusan tunas ya. Contohnya seperti ini. Ibarat nih, nah
ini kan sudah ada buahnya, udah ada sekitar 1 kilo. Nah, daun yang arahnya ini ke daun muda seperti ini, kita lakukan pemunggilan lagi, kita lakukan pemotongan. Nah, menggunakan kuku aja dengan cara seperti ini. Nah, kita potong dengan cara seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar nutrisi atau pupuk yang diserap tadi, dia tidak diarahkan terus ke daun muda. Jadi dia berhenti di sini, lalu nutrisinya diarahkan ke buah semangkanya seperti itu tadi. Ya, jelas? Kiranya udah ada besar 1 kilo, ujungnya kita lakukan pemunggilan. Ya, seperti itu. Terus yang satu itu sama, Bos, semua sama. Dari sana ini juga sama ini, nih ya. Ini arahnya ke sini. Ini kemarin udah dilakukan pemunggilan tuh ya. Jadi nutrisi yang diserap akan diarahkan ke sana, jadi nggak ke daun muda terus. Dengan cara seperti itu, maka buah semangka akan cepat besar. Lah di sini udah 45 hari setelah tanam udah seperti ini, berarti panennya nanti 15 hari lagi udah mulai panen. Bayangin, sekarang segini, jika kuat airnya nanti pun 15 hari ini udah besar-besar. Jelas ya? Oke. Dan pemupukan sendiri itu dilakukan 5 hari sekali, Bos ya. Oke, 5 hari sekali. Pokoknya kalau untuk usia pembuahan seperti ini, kalau udah di atas 1 kilo buahnya itu dilakukan penyiramannya bukan 2 hari sekali lagi, tetapi setiap hari. Syukur-syukur 1 minggu sebelum panen itu tiap hari kita kocor sekenyang-kenyang mungkin. Nah, di situ agar menambah bobot nanti waktu kita saat panen. Karena semangka itu yang dicari itu kan tonasenya gitu, Bos ya. Oke. Oke bos, cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Mantap.